Oke, selamat pagi para mahasiswa. eh, ini apa AI ya? Kelas LA 84 ya? Iya, Pak. LA 84 AI. Komputer sainsnya artificial intelligence ya? Oke. Iya, Pak. Artificial Intelligence. Oke. Berarti di alam sutra aku ya. Atau di Kemangkisan. Kemanggisan, Pak. Kemangkisan. Jadi AI ya. CS-nya adalah AI ya, artificial intelligence. Kelasnya LA 84. 84. Baik. Hari ini saya coba terangkan nih dulu. Jadi besok masih ada ya, besok satu kali lagi di jam 9.20 dengan link link Zoom-nya sama ya, link Zoom-nya sama. Baik. Ini yang soal ujian semester yang lalu ya. Jadi boleh ya. Mungkin tidak sama angka lagi kalau ada pun ya bisa mirip atau lain ya. Oke, diberikan vektor A 1, 2, 3, vektor B min 2 min 1, 4. Hitunglah, ini lambang panjang vektor ya. Panjang vektor dari A ke B Eh, sorry, ditambah Pak. ya. Yang Itu ada PPT-nya syaratnya kayak apa? nggak kelihatan dah. Oh, belum belum di share. Oh iya, sorry, kita ulang nih. Share-nya tadi saya tutup karena mau ya. Sekarang sudah kelihatan? Halo? Oke, Pak, udah. Sudah ya. Kalau ada apa, Anda boleh instruksi saya apa gitu ya. Saya kasih tahu. Pertama, ini yang soal pertama nih. Soal yang pertama, diberikan kita vektor A, vektor B, hitunglah panjang vektor atau nom vektor ya. Nom itu panjang vektor ya. Nom vektor. Nom vektor itu artinya panjang vektor ini. Kemudian ditambah 3 kali vektor A kurang vektor B dot. Nah, ini dot vektor ya. Jadi ini adalah panjang vektor dari A cross B. Ini adalah eh, 3A kurang 3 kali vektor A kurang vektor B dalam kurung dot dalam kurung lagi A panjang apa vektor A tambah 2 kali vektor B. Nah, langkah pertama bagaimana kita mencari A cross B? Masih ingat? A cross B rumusnya apa? Nah, mungkin konsepnya dulu ya. Oh ya, kalau Anda mau lihat ini, saya ada nanti saya tayangkan di geositis.ws/wikarya itu ada 13 minggu perkuliahan dari ada digital content applied linear algebra. Jadi berarti Anda bisa belajar di sana juga ya. Nanti saya kasih link ini. Baik. Jadi ini kalau mencari panjang A cross B, kalau vektor A itu adalah ya, vektor A itu adalah X1, Y1, Z1. Kemudian vektor B adalah X2, Y2, Z2, maka A cross B adalah determinan 3 kali 3. Masih ingat nggak? Halo? Determinan 3 kali 3, di mana baris pertamanya adalah vektor satuan pada sumbu X atau poros X, vektor satuan pada sumbu Y, dan vektor satuan pada sumbu Z, K ya. Tahu ya? IJK itu tahu? Halo? Iya, Oh, ada suaranya. iya, Pak. Kemudian baris kedua adalah elemen dari vektor A. Vektor A-nya apa sih? Di sini. X1, Y1, Z1. Terus ini X1, Y1, Z1.
Kemudian baris ketiga adalah elemen vektor yang belakang, ya. Jadi A itu yang baris 2, B itu baris 3 ya. Yaitu baris 3 ini X2, Y2, Z2 yang ini. Ini tadi A. Ini vektor B-nya ya kan. Vektor B-nya X2, Y2, Z2. Jelas sampai sini? Halo? Oke, Pak. Pernah dapat ini? A cross B sudah pernah dapat belum? Benar. Benar. Pernah ya. Oke. Jadi ini dari soal ini Anda bisa selesaikan dengan determinan 3 kali 3. Nah, baris pertamanya adalah vektor IJK. Ingat tadi I itu vektor satuan pada sumbu X, J adalah vektor satuan pada sumbu Y, K adalah vektor satuan pada sumbu Z. Nah, vektor A di sini berapa? Angka salin nih. Vektor A-nya 1, 2, 3. Do, re, mi ya. 1, 2, 3. Kemudian vektor B-nya min 2, min 1, 4. Jadi determinan 3 kali 3 ya. Sampai sini jelas nggak dulu? Halo, memasukkan elemennya. Halo. Oke, Pak. Jelas. Jawab ya, enggak apa-apa. Kemudian Anda tahu determinan 3 kali 3 bisa diselesaikan dengan cara sarus. Ingat enggak? Cara sarus. Ya, cara sarus yaitu menambah kolom 1 dan kolom 2 di belakangnya. Ya. Jadi di sini ditambah kolom 1 dan kolom 2 di belakangnya. Jadi kolom satunya I1 min 2, kolom 2-nya J2 min 1 ya. Jadi ditambahlah kolom 1 dan kolom 2 di belakangnya. Jadi paham itu di SMA sudah pernah dapat juga kan? Halo? Halo? Nggak ada suara. Iya lah. Oke. Nah, menyelesaikan cara sarus ini yaitu kita pertama kelompok positif dikurang kelompok negatif. Yang positif yang mana? Yang sejajar dengan diagonal utama nih. Sejajar dengan diagonal utama. Ya. Ini disebut kelompok plus. Ya kan? Sejajar diagonal utama yaitu ini sama dengan apa? I kali 2 kali 4 ya. I kali 2 kali 4 berapa? Yang hijau nih, hijau. I kali 2 kali 4. Halo, berapa? 4 kali 2 8 kali I 8I. Ya. Kemudian yang sejajar dengan diagonal utama yang ya, yaitu J kali 3 kali min 2 ya. J kali 3 kali min 2. 3 kali min 2 kan min 6 kali J min 6J. Ya. Anda boleh ikut ya, ikut aja enggak apa-apa. Kemudian yang ketiga K kali 1 kali min 1 berapa tuh? K kali 1 kali min 1 min K. Min K, betul. Min K. Ini adalah kelompok plus dikurangi kelompok min. Kelompok min yang sejajar dengan diagonal yang lain. Ini diagonal yang lain. Diagonal yang sejajar diagonal lain. Sejajar diagonal yang lain. Ya. Oke. Ini adalah kelompok min. Ya. Jadi kelompok min. Ini kelompok min. Ya. Oke. Kita kalikan nih. K kali 2 kali min 2. Min 2 kali 2, min 4 kali K, min 4K. Ya enggak? Iya, Pak. Min 1 ya. Min 1 kali 3 kali I. Min 3I. Min 3I, betul. Terus 4 kali 1 kali J plus 4J. Ya enggak? Ya. Kemudian ini buka kurung ya. Yang ini salin aja. Karena di kurung pertama tidak ada pengaruh. Karena depannya plus. Tapi ini min pengaruh ya. Maka dikali min plus 4.
K, kemudian min kali min plus 3. I, min kali plus 4, min Min 4. 4G. Betul ya. Ini ada J panah ya atas ya. Nah, I dengan I, kita jumlahkan berapa? 8I tambah 3I, 11I. berapa? 11I. 11I, betul. Nah, 6J dengan min 4J. Min 10J. Sorry, min 6J tambah min 4J. Min Min 10J. 10J, betul. Min K tambah 4K. 4K 3K. kurang 1K plus 3K kan. Nah, Ya. ini bentuk IJK sebaiknya ditulis dalam bentuk 3 dimensi. Jadi IJK-nya hilang. 11I menjadi 11, min 10J menjadi min 10, 3K jadi 3. Paham maksudnya? Jadi IJK-nya hilang, DP ditulis dalam 3 dimensi, 3 dimension. Ya. 3D, orang sebut 3D. Paham ini? Jadi 11 min 10, 3. Dalam bentuk 3 dimensi ya. Ini. Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Jelas, baik. Berikutnya, kita cari 3A kurang B. Ya. 3A kurang B, berapa? Oh, sorry, belum. Setelah dapat ini, ya kita langsung cari nomnya. Ini kan, yang ditanyakan ini kan, nomnya nih. Berapa nomnya ini? Ini baru kita cari A cross B-nya kan. A cross B-nya adalah 11, min 10, 3 ya. Jadi berapa? Nah, kita salin ya. Di belakangnya A cross B, kita dapat A cross B, kita peroleh berapa tadi? 11, min 10, 3. 11, min 10, 3. Dalam bentuk 3 dimensi. Penulisannya benar 11I kurang 10J tambah 3K. Ya, sama ada. Jelas ini saya pindah ya. A cross B-nya 11, min 10, 3. Sekarang tanya, berapakah panjang vektornya? Atau istilah lainnya, non vektor dari A cross B. Nom. Itu pakai Pythagoras luang. Ya, nak? Halo? Ya, Pak. Itu Ya, apa? Pak. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 3 kuadrat. Ya, nak? Ini 3 dimensi ya. Panjang Ya. vektor dalam 3 dimensi. Sama dengan berapa? Akar dari berapa? 121. 121 ditambah min pangkat 2 plus ya 10 Tambah 9. 1 tambah 3 kuadrat 9. Maka ini hasilnya berapa? Akar berapa nih? 230. Akar 230. Akar dari 230, betul. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Ini akar 230. Setelah ini dapat, nah baru berikutnya lagi kita cari yang ditanya apa? 3A kurang B dot vektor A tambah 2B. Nah, kita cari masing-masing dulu. 3A kurang vektor B. Wah, ini harus disalin dulu ya. Enggak, susah ya. Kita salin dulu ya. Vektor A-nya berapa? Supaya enggak bolak-balik gitu. Kita catat vektor A-nya diketahui berapa tadi? Boleh kurung biasa atau siku ya. 1, 2, 3. Dan vektor B-nya adalah min 2, min 1, 4. Ya. Oke. Nah, yang ditanya sini, yang kita cari adalah apa tadi? 3 vektor A, 3 kali vektor A kurang vektor B. Ya. Oke. Terus sama dengan berapa nih? 3 kali 1, 2, 3 kurang vektor B. Min 2, min 1, 4. Jadi berapa nih? 3 kali 1, 3. 6, 9. 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9. Dikurang min 2, min 1, 4. Jadi hasilnya dibuka kurung ya. Oh, ini langsung nih tadi ini. Ngapa nih? Ya kan? Kita kalian langsung berapa? Kalau ini
Atau mungkin apa? Boleh ini menjadi berapa nih? Kalau mungkin tambah sini boleh tambah, ini dimasukkan jadi berapa nih? Min kali min plus 2, min kali min 1 plus 1, min kali 4 min 4. Boleh kan gitu? Halo? Baru kita jumlahkan 3 tambah 2, 5, 6 tambah 1, 7, 9 tambah min 4, 9 kurang 4, 5. Benar gitu? Iya, Pak. Ya, itu adalah apa? A cross 3A kurang B. Nah, berikutnya yang kita cari adalah di sana ditanya A tambah 2B. Vektor A tambah 2B. Berarti vektor A-nya tadi berapa ini? Vektor A-nya 1, 2, 3 ditambah 2 kali vektor B. B-nya min 2, min 1, 4. Jadi ini hasilnya 1, 2, 3. 3 dimensi ya. Ini kita kalikan nih. Kali 2 ya. 2 kali min 2, min 4. 2 kali min 1, min 2. 2 kali 4, 8. 8. Nah, kita jumlahkan. Berapa nih? 1 tambah min 4 berapa? 1 tambah min 4. 3. Min 3. 2 tambah min 2. 0. 0. 3 tambah 8. 11. Enak? Ya, Pak. Oke. Sudah ya, Pak ini ya. Jadi ini adalah 3A kurang B hasilnya ini. A tambah 2B hasilnya ini. Ya kan? Nah, hanya minta dot vektornya kan? Sekalian konsepnya apa? Kalau vektor A, ya, kalau vektor A adalah X1, Y1, Z1, dan vektor ini konsep ya. Vektor B adalah X2, Y2, Z2, maka A dot B berapa? A dot B ini perkalian titik A dan B atau dot vektor atau dot produk nama lainnya ya, sama. Jadi pertama kali pertama ya. Pertama kali pertama apa tuh? Tambah kedua kali kedua tambah ketiga kali ketiga. Ini konsepnya. Jadi berarti pertama kali pertama X1 kali X2, betul enggak? Ya, Pak. Tambah ya. Kedua kali kedua Y1 kali Y2. Tambah ketiga kali ketiga Z1 kali Z2. Ya. Kan gitu ya? Halo? Ya, Pak. Ya, itu konsepnya. Nah, sekarang kita sudah cari tadi apa? 3A kurang B. Berapa? 3A kurang B. Kita sudah cari dapatnya tadi adalah 575. 75. 575. Berikutnya adalah A tambah 2B. A tambah 2B. Kita sudah cari hasilnya berapa? A tambah 2B min 3, 0, 11. Min 3, 0, 11. Oke. Nah, sekarang saya tanya dot vektor ini. Ya. Jadi dot vektor dari 3A kurang B dengan A tambah 2B. Dot vektor atau perkalian titik ya. Nama lainnya juga perkalian skalar juga. Karena hasil skalar. Jadi 3A kurang B dot ya, dot min 3,11. Ya, min 3. Sama dengan berapa? Ini yang tadi. Pertama kali pertama. Hasilnya apa tuh? Min 15, Pak. Sorry. Ini saya salah. Oh, ya. Gak ada B angka. Salah salin. 575 ya. Oh, ya kita seperti mau tulis judulnya ini tadi. Maaf, saya yang salah. Jadi saya mau tulis judulnya nih yang kuning tuh 3A kurang B dot A tambah 2B. Itu kan? Enak? Ya, Pak. Nah, 3A kurang B adalah 575 dot A tambah 2B adalah min 3, 0, 11. Nah, tadi perkalian dot vektor atau perkalian perkalian titik adalah pertama kali pertama tambah kedua kali kedua tambah ketiga kali ketiga. Gitu enggak?
Halo? Ya, Pak. 5 kali Ya. min 3 ya. 5 kali min 3 ditambah kedua kali kedua. 7 kali 0 tambah ketiga kali ketiga. 3 5 kali kali 3. 11. 5 kali 11. Jadi hasilnya min 15 15. tambah 0 0 tambah kali 55. Hasilnya berapa? 40. 40. Iya. Jelas? Nah, Jelas, Pak. kemudian pemintanya adalah nom. Nom dari A cross B, nom ya, dari A cross B, ditambahlah yang tadi itu yang atas ini, yang tambah ini. Yaitu ya, ditambah dengan 3A kurang B dot ya, dot A tambah 2B. Nah, ya, 2B. Ini B-nya kurang jelas. 2B ya. Nah, ini sama dengan berapa? Tadi kita udah cari berapa? Akar Panjang 230. panjang tadi ini. Oh, ini nih. Berapa hasilnya? Akar 230. Akar 230 ya. Jadi hasilnya akar 20, akar 230 ditambah. Nah, ini hasilnya berapa ya? Baru dapat nih, 40 kan? 40. Hmm. Nah, itulah hasilnya. Karena ini tidak bisa keluar ya. 23 kali 10. Ya, nah. Jadi jawabannya adalah ini. Sudah jelas sampai sini? Jadi konsep Jelas, Pak. apa yang Anda dapat di sini? Pertama konsep A cross B. Enak. Konsep A cross B, determinan 3 kali 3. Kemudian panjang vektor. Berikutnya kan. Panjang vektor adalah akar dari X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah X3 kuadrat. Enak. X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat tambah Z1 kuadrat. Ya. Jelas ya, 11 kuadrat tambah min 10 kuadrat tambah 3 kuadrat. Akarnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo. Ini nanti saya kirim ke saudara Rehan ya. Ya, Iya, namanya Pak. ya, Rehan ya. Nanti Rehan share ke teman-temannya ya. Mungkin termasuk juga yang yang saya ngajar semester yang lalu ya. Baik. Ini udah berikutnya. Nah, ini sudah diberikan 3 titik A min 2 min 1 koma ini. Nah, ini konsepnya terangkan dulu baik ya. Saya terangkan supaya Anda. Cuma pertanyaan ini menurut saya ada yang salah sini. Apa ada? Tidak ada vektor perimetrik. Yang B itu tidak ada. Yang ada vektoris apa namanya? Ini sebetulnya bidang vektor sebenarnya. Bidang vektor dalam bentuk vektor dari bidang alfa atau bidang alfa ya, kita sama bidang alfa dalam bentuk vektor ya. Atau persamaan vektor dari bidang alfa, mungkin lebih gampang gitu ya. Ya, bisa juga kita nama lainnya persamaan vektor ya, persamaan vektor dari bidang alfa ya, vektor dari bidang alfa. Kalau ini Cartesian ini adalah persamaan Cartesius ya. Persamaan Cartesius ya, Cartesius atau Cartesian sama. Jadi ini persamaan vektor dari bidang alfa. Oke. Kalau garis, iya, persamaan garis ada 3. Persamaan vektor dari garis G, persamaan parameter dari garis G, persamaan Cartesius dari garis G. Kalau persamaan garis ada 3. Tapi persamaan bidang bukan 3, 2, hanya 2 saja. Mungkin saya jelaskan konsepnya ya. Di sini saya jelaskan konsepnya. Ini mencari persamaan bidang alfa ya.
Ini minimal itu adalah persamaan tahu ya, singkatan pers itu persamaan bidang alfa itu minimal melalui satu titik, ya, satu titik, misalnya titik A, X1, Y1, Z1, dan tegak lurus vektor normal alfa. Kalau bidang alfa, normal alfa, bidang beta, normal beta. Ini adalah N1, N2, N3. Nah, kalau kita langsung dalam persamaan kartesius, maka ini nanti hasilnya adalah persamaan kartesius, persamaan bidang, atau ya persamaan kartesius dari bidang alfa ya, persamaan kartesius dari bidang alfa. Saya singkat bit ya, kayak bit alfa. Itu adalah N1 kali X kurang X1, ini kali ya, tambah N2 kali Y kurang Y1, ya, Y, ditambah N3 kali Z kurang Z1, sama dengan 0. Pernah dapat nggak ini? Halo? Yang ini? Dari mana datangnya itu? Halo? Anda Iya, sudah Pak. pernah dapat? Pernah. Benar ya. Tahu datang dari mana? Asal usul rumusnya datang dari mana? Tahu enggak? Kalau saya sih nggak tahu, Pak. Enggak tahu. Baik. Enggak apa-apa. Kita terangkan ya. Yaitu kita gambarkan sketsanya. Ya. Ini bidang alfa. Ini ada normal ya. Sorry. Ini save salah tekan saya. Sorry. Ini vektor normalnya tegak lurus ya. Yang nama vektor normal itu tegak lurus seperti tiang tegak lurus lantai gitu ya. Ini normal alfa adalah N1, N2, N3. Kemudian ada dua titik di sini, misalnya ada dua titik, titik A dan titik B. Di mana titik A-nya adalah X1, Y1, Z1. Titik B mewakili titik lainnya, kita namakan X, Y, Z. Karena terlalu banyak, bisa X2, Y2, Z2, bisa X10, Y10, Z10, ya. Karena dalam bidang itu kan titiknya banyak. Halo? Jelas? Iya, Pak, jelas, Pak. Oke. Jadi kalau titik A-nya X, sebetulnya ini ya. Titik A-nya S1, Y1, Z1 sebetulnya kalau kita gambarkan ya. Ya bisa. Anda sudah belajar kan? Kalau titik A-nya diketahui X1, Y1, Z1, ini sebetulnya kalau ini gambar ini enggak. A-nya terlalu dekat. Lupa sedikit ya. Titik A-nya misalnya di sini atau di sini juga bisa. Jadi ini titik tembus. Sebetulnya ada yang melalui titik O ya sini. O 0,0,0 ya nak. Kemudian kita hubungkan titik A, putus ini lurus, OA. Oke ya. Ini OB. Ini lurus, putus. Oke. Nah, OA itu Anda udah belajar kan kalau titik A ini maka OA-nya OA ya, O ke A ya. OA itu sama dengan
penulisan vektornya dengan A kecil, ya enggak? Berarti sama dengan X1, Y1, Z1. Ini beda ya. Ini namanya koordinat, ini vektor. Halo? Paham itu? Iya, Pak. Nah, kalau titik B-nya adalah mewakili titik-titik lainnya sangat banyak, maka X, Y, Z. Ini yang saya terang ini konsepnya. Sehingga vektor posisi OB berapa? OB. OB adalah sama dengan B kecil, betul enggak? Sama dengan titik yang diwakilinya. Ya. Tiba-tiba tak seru. Oh ya bisa. Ini kadang-kadang Wacom saya suka. Ini pakai Wacom ya. Wacom itu jadi papan tulis saya. Whiteboard. Jadi ini diwakili oleh titik-titik lain X, Y, Z gitu. Jadi X2, Y2, Z2, X10, Y10, Z10 gitu maksudnya. Ya, ini adalah vektor, ini adalah koordinat titik B ya, koordinat. Nah, dari sini Anda bisa cari vektor AB. Vektor AB apa? Ya, mencari vektor AB itu Anda mesti ingat di pelajaran SMA, vektor AB sama dengan apa? Belakang kurang depan, betul enggak? Nah, itu datang dari mana tuh? Datangnya ini. Kalau segitiga ini Anda perhatikan, coba ya, segitiga ini Anda perhatikan. OAB. OAB ya. Mungkin kasih warna merah supaya jelas. Jadi ini adalah OA, terus ini adalah OB sini. Maka OA tambah AB hasilnya OB, betul enggak? Halo. OA tambah AB hasilnya OB. Pernah dapat kan itu di vektor OA, kalau kita nggak pakai ini. Saya ini AB, di sini ada O, ini OA tambah AB hasilnya OB. Enak? Iya, Halo? Pak. Udah ada suara. Halo, Pak. Ya, Ada penjumlahan dua vektor ini adalah OA tambah AB hasilnya OB. Kan siklus tertutup kan? ya Pak. Atau begini, kalau saya ada tuliskan begini, misalnya ini ada O, ini A, di sini ada B. Bagaimana mencari OB? Ini adalah jumlah dua vektor kan? Betul enggak? Iya, betul. Ini ada OA ini adalah vektor A, OB ini adalah vektor B. Betul enggak? Sekarang yang bertanya berapa AB-nya? Mesti kan OA. Anda ya, OA tambah AB. Nah, yang kita mencari itu AB ya. Kasih merah. Yang kita mencari AB. AB sama dengan ujung titik awal ke titik akhir. Betul nggak? Iya, betul, Pak. Bisa begini nih. Kalau ini adalah vektor A, ini adalah vektor, atau ini jangan nama lainnya. Bisa ini vektor P, ini adalah vektor Q. Berapa? Jumlahnya berapa? P tambah Q. Titik awal dihubung dengan titik akhir. Betul nggak? Ini pelajaran SMA kan gitu. Halo? Ya, Ya, kalau ya. Nah, ini sama. OA tambah AB hasilnya OB enggak? Ya kan? ya. OA tambah AB hasilnya OB. Berapa AB? Yang kita cari AB. Ini OA-nya adalah vektor A kecil kan, lambangnya tadi. Tambah AB hasilnya OB. OB itu B kecil. Semua vektor posisi titik pangkalnya di O, ya. Vektor posisi itu adalah semua vektor yang bertitik pangkal pada O 0,0,0, ya. Sehingga vektor AB berapa? Vektor AB adalah vektor B kurang. kecil dikurang A kecil, betul nggak? Iya. Nah,
Nah, sehingga di SMA Anda diajarkan apa? Vektor AB adalah belakang kurang depan. Betul nggak gitu? Ya, Ya betul. B kan? Belakang kurang depan. Datang dari sini. Sudah jelas Ya, konsep? Jelas, Pak. Jelas. Kalau sudah jelas, sekarang kita masuk ke ini, ya, ke sini. Jadi ini yang tadi saya terangkan tadi ya, sama tuh. Vektor A adalah A kecil, yang kita mencari AB, OB B kecil, ya enggak? Jadi AB berapa? AB adalah vektor B dikurang vektor A, ya enggak? ya. Nah, jadi vektor AB berapa? Vektor AB adalah, B kecilnya mana nih? Ini B kecil. Ya, B kecilnya ini, A kecilnya ini ya. Vektor posisi itu ya. Berapa? B kecilnya X, Y, Z. Dikurang vektor A. Vektor A-nya X1, ini X1 ya. S1Z1. 1, Y1, Z1. Sehingga kita dapat vektor AB berapa? Pertama kurang pertama, jadi X kurang S1, kedua kurang kedua, Y kurang Y1, ketiga X kurang kurang ketiga, Z1. Z kurang Z1 ya. Jelas sampai sini? Cukup jelas, Pak. Ini vektor AB. Nah, ini vektor AB. Ya. Nah, sekarang prinsip geometrinya. Ya, dulu namanya ilmu ruang deh. Ini masih kurang tepat ya. Baik. Nah, sekarang kita lihat norma alfa tegak lurus bidang alfa enggak? Yang dinamakan vektor normal itu adalah tegak lurus bidangnya. Jadi seperti tiang di dalam kelas itu tegak lurus lantai enggak? Halo? Bisa bayangkan tiang kolom nama lainnya dalam teknik sipil kolom. Tiang itu tegak lurus lantai. Jadi berarti vektor normal alfa pasti vektor normal itu pasti tegak lurus bidangnya. Nah, bidangnya namanya bidang alfa. Kemudian Anda lihat vektor AB terletak pada bidang alfa enggak? Vektor AB terletak pada bidang alfa enggak? Iya, Pak. Ya, kita tulis ini. Vektor AB terletak tuh dalam bahasa matematik ini pendek kan, pada bidang alfa. Sorry. Vektor AB pada bidang alfa. Apa akibatnya? Kalau Anda lihat. Vektor normal tegak lurus bidang alfa, vektor AB terletak atau pada bidang alfa. Maka norma alfa tegak lurus vektor AB enggak? Norma alfa tegak lurus vektor AB enggak? Tegak lurusnya bersilangan ya, bersilangan maksudnya. Iya. Ya, tegak lurus kan? Nah, ingatnya tiang di dalam kelas atau tiang dimanapun gedung selalu tegak lurus lantainya, ya kan? Berarti akibatnya norma alfa tegak lurus vektor AB. Bukan vektor AB dia, semua vektor yang ada pada bidang alas. Ya, ini misalnya bidang alas, lantai misalnya. Paham enggak? Kalau tiang itu tegak lurus lantai, tiang itu tegak lurus semua garis atau semua vektor yang ada pada bidang pada lantai itu enggak? Paham enggak logikanya? Iya, Pak. Ya. Nah, kalau nya tegak lurus, mestinya enggak Anda belajar di apa? Anda belajar di sini. Kalau ada dua vektor saling tegak lurus, maka apa istimewanya? Ada yang tahu? Jika dua vektor saling tegak lurus, maka A dot B-nya berapa? Kan rumusnya A dot B adalah panjang vektor A kali nom ya, nom vektor A kali nom vektor B atau panjang vektor B kali kosinus sudut apit. Kalau yang tegak lurus sudutnya berapa? 0. Derajat enggak? Kosinus 90 derajat. Ini kan tetanya. Ya enggak? Halo?
Coba. A dot B adalah panjang A kali panjang B kali kosinus 90. Nah, kosinus 60 berapa? 0 nggak? No, Oh, ya. Sehingga A dot B-nya sama dengan 0. Jelas ya? Jadi kalau ada dua vektor saling tegak lurus, pastilah A dot B-nya 0. Ini intinya ini. Ini konsepnya, teorinya. Jika A dot B saling tegak lurus, maka A dot B-nya pasti 0. Paham ya? Bisa dipaham yang lain? Kok suara yang lain nggak ada ya? Gue diam aja. Halo? Ya, Pak, cukup jelas. Bisa, Pak. Nah, kalau gitu, karenanya saling tegak lurus, maka konsepnya apa tadi? Akibatnya apa? Yang ini, karena saling tegak lurus, dot vektornya, jadi apa namanya? Vektor normalnya dot vektor AB-nya adalah sama dengan 0. Mengapa? Karena Plus kalau plus tegak derajat. lurus, sudutnya adalah 90 derajat. Rumusnya tadi. Ya. Kalau dia tegak lurus, maka sudutnya adalah siku-siku. Ya, siku-siku itu 90 derajat. Berarti kosinus 90 0, panjang A kali panjang B kali 0, 0. Nah, itu makanya dapatnya ini 0. Konsep ini jelas nggak nih? Ya, Pak, cukup jelas. Ya, kalau 0 normal alfa tegak lurus vektor AB, maka dot vektornya, jadi normal alfa dot vektor AB adalah 0. Ganti. Normal alfa tadi apa? Normal alfa tadi ini nih. Normal alfanya sama dengan apa? Halo? N1, N2, N3 yang kita misalkan ya. Jadi N1, N2, N3. Dot vektor AB. Vektor AB kita sudah tadi panjang nih. Ini. Vektor AB apa tadi? X kurang Y1, Y kurang Y1, Z kurang Y1. Salin ya. X kurang X1, Y kurang Y1, Z kurang Z1 sama dengan 0. Nah, inilah yang dinamakan persamaan apa nih? Anda tahu? Persamaan apa namanya? Ini adalah persamaan vektor. Kenapa disebut persamaan vektor? Tahu nggak alasannya? Ini kan dot vektor ya. Normal alfa dot vektor AB ini dot vektor. Jadi persamaan vektor ini ya, persamaan vektor dari bidang alfa. Sampai sini jelas? Halo? Jelas, Pak. Nah, dot vektor Anda sudah pelajari tadi apa? Dot vektor pertama kali pertama, kedua kali kedua, ketiga kali ketiga. Begitu nggak? Iya, Pak. Ya. Jadi kalau kita kalikan N1 kali X kurang X1 tambah kedua N2 kali kedua N2 kali kali Y Y1 kurang Y1 tambah N3 ketiga kali Z min ketiga Z1. N3 kali Z kurang Z1 sama dengan 0. Inilah yang dinamakan apa? Persamaan kartesius dari bidang alfa. Jadi besar ini dinamakan persamaan kartesius. Ya. Nama lainnya kartesius itu kartesius ya. Dari bidang alfa. Jadi pertanyaannya 3, sebenarnya 2 ya. Persamaan vektor dan persamaan kartesius atau kartesian. Jelas? Sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Jelas ya. Jadi inilah yang sebenarnya yang dimaksud dengan sebenarnya sudah dapat persamaan kartesius untuk apa buat persamaan vektor lagi ya. Itu maksudnya pertanyaan cuma satu harusnya. Tentukanlah persamaan bidang alfa udah pasti. Nah, ini yang tadi jadi kalau persamaan kartesius itu yang tadi itu harus minimal apa? Jadi berikutnya tadi yang saya tulis itu diulang lagi sini yaitu bidang alfa ya, bidang alfa yang pertama dia melalui misalnya melalui titik A
atau titik B, boleh ya. X1, Y1, Z1, tegak lurus vektor normalnya, ya, tegak lurus vektor normalnya. Normalnya adalah N1, N2, N3. Ini bisa nggak melalui titik B ya? Kalau bidang itu melalui titik A dan B, bisa melalui A, bisa melalui B. Sama ya, jawabannya sama, walaupun titik yang melalui. Karena di bidang alfa itu banyak melalui titik. Tahu berapa banyak titik di satu bidang? Ada yang tahu? Halo? Berapa banyak titik di satu bidang? Tak terhingga banyaknya. Nah, kata kiasannya apa? Seperti pasir, seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi pantai. Itu enggak? Itu kata kiasannya gitu. Jadi dapatlah Ya, Pak. sehingga bidang alfa dalam kartesius langsung aja di bidang alfanya itu adalah N1 kali X kurang X1 tambah N2 kali Y kurang Y1 tambah N3 ya, kali Z kurang Z1. Jangan lupa sama dengan 0. Ini sering mahasiswa suka lupa nih, sama dengan 0. Nah, ini yang barusan kita buktikan. Halo? Yang sebelumnya. Coba lihat yang tadi. Ini Iya, persamaan yang pada ini. dua. Ini kan Ya, Pak. dari situ konsep sudah ngerti ya mengapa pasaman itu terjadi gitu. Ya. Iya, Pak. Oke, ini ada juga dijelaskan saya di itu kalau Anda ikut bisa di web saya, bisa juga yang nanti yang saya kasih ke Anda yang 13 minggu kuliah aljabar linear pada semester yang lalu, sama ya. Oke. Nah, sekarang masuk ke soalnya tadi. Tadi itu soalnya kita mana? Soalnya jadi panjang ya. Ini soalnya tadi yang kita mau cari yang nomor 2 dari mana? Ini ya. Jadi menurut saya ini kalau saya pribadi ya persamaan vektornya juga tidak perlu cari. Langsungnya persamaan bidang alfa itu ya, persamaan bidang alfa itu adalah dalam bentuk kartesius sudah. Nah, prinsipnya kalau di gambar sketsa, Anda tahu enggak kalau kalau bidang alfa itu melalui 3 titik, Anda tahu ada berapa cara penyelesaiannya? Ada yang diterangkan enggak dosennya gitu? Ada berapa cara? Nggak tahu. Enggak tahu. Jumlahnya adalah 18. Dari mana? Nah, konsep lagi. Ya, saya tambah lagi ya. Jadi, saya bisa gambarkan ya. Tiga bidang, namanya sama. Ada 3 bidang. Bidang alfa semua ya, sama. Nah, ini melalui titik A dan titik B dan C. B dan C. Ini yang saya ambil A-nya. Titik sudutnya. Di sini saya ambil titik B ya. Titik sudutnya ini titik A dan titik C. Kemudian di sini titik C, titik sudutnya ini titik B dan titik A. Atau bisa juga, sorry, C A C B ya. Ini A, ini B. Nah, vektornya apa sini? Halo? Vektornya sini, kalau titik A ini vektornya AB, AC enggak? Halo? Vektornya, Ya, Pak. vektor normalnya ini. Ya, ini vektornya BA, BC. Ini CA, CB. Nah, kemudian vektor normalnya, normal itu tegak lurus ya. Misalnya melalui A ya. Kalau ia melalui A misalnya, ya bisa melalui A. Ini.
melalui A. Saya gambarin tidak bisa lurus kali. Nih. Ini adalah norma alfa, ini adalah ya semua norma alfa. Tapi titik yang laluinya kita gambarkan yang melalui B, bisa yang melalui B, bisa melalui C, ya. Gambar saya agak susah. Nah, tegak lurus ya. Nah, di ini semuanya adalah normal alfa, normal alfa, normal alfa. Oke? Kalau arahnya masih ingat enggak Anda diajarkan kalau arahnya menurut arah jarum jam, berlawanan arah jarum jam, itu positif enggak? Seperti teori Lorentz. Teori Lorentz atau aturan tangan kanan ya, tangan kanannya diputar gitu. AB cross AC, ya nih. AB cross AC. Bisakah ke bawah ya? Ke bawah. Jadi ada, kalau ke bawah dia adalah norma alfa juga. Menurut arah jarum jam, AC cross AB. Jadi AB cross AC ya. AB cross AC ini AC terbalik. AC cross AB. Paham enggak? Diajarkan Anda gitu kan? Ini kalian silang ya. Halo. Ya, Pak. Nah, tipikal gini, kalau ini berlawan positif itu artinya berlawan arah jarum jam, ya, berlawan arah jarum jam. Makanya apa nih? BA cross BC ya. BA cross BC ini konsepnya. Nah, kalau dia menurut arah jarum jam, sini apa? Norma alfanya sama dengan apa? Halo? Menurut arah jarum jam begini kan? BC terbalik ya. BC kali BA. cross ya. BA. Nah, ini juga ini melalui CA, CB vektornya. Berarti kalau ini berlawanan arah jarum jam itu positif, CA cross CB. Kalau menurut arah jarum jam di bawah, menurut arah jarum jam gimana? CB cross cross CA CA. ya. CB ya. Jadi norma alfanya sini CB cross CA. Baik, kita lihat ya. Tiap gambar itu 6 cara. Mengapa? Sekarang kita lihat vektor normal yang atas. AB cross AC. Dia bisa melalui titik A. Setelah dapat vektor normalnya, bidang alfa itu bisa melalui titik A. Bidang alfa itu bisa melalui ini. Ya, melalui titik A, bisa melalui titik B, bisa melalui titik C. Ada berapa cara tuh? Halo? Setelah Anda dapat vektor alfanya AB cross AC, Anda bisa kesamaan bidangnya bisa melalui titik A, tegak lurus norma alfa ini. Bisa melalui titik B, tegak lurus norma alfa yang atas. Bisa melalui titik C, tegak lurus norma alfa ya. Ada berapa cara tuh? Melalui A, melalui B, melalui C. Ada berapa cara? 3, Pak. 3 cara. Nah, sekarang normal yang bawah lagi. Yang bawahnya AC cross AB. Terbalik ya. AB cross AC, AC cross AB. Dia bisa melalui titik A, dia bisa melalui titik B, dia bisa melalui titik C. Ada berapa cara? 6. 6. Berarti sini ada 6 cara. Ini juga sama. 6 cara. Ini juga 6 cara. Itu yang maka dapatnya 3 kali 6, 18. Sudah tahu? Halo? Sudah, Pak. Jadi ada 6 cara, 6 cara, 6 cara, totalnya 18 cara. Oke? Sudah jelas ya? Oke. Sekarang kita masuk ke soalnya. Nih. Diberikan 3 titik A, B, C. Nah, langkah pertama, terserah. Ini kalau Anda mau gambar konsepnya, ya, Anda boleh bilang bidang alfa
bidang alfa melalui apa? Melalui titik A berapa? 1 min 2 1. Titik B 4 min 2 min 2. 4 min 2 min 2. Titik C 4 1 4. Nah, di sini Anda bisa cari vektor posisinya. OA sama dengan apa? A kecil sama dengan, kalau koordinat itu tidak ada sama dengan ya. ABC tidak ada sama dengan depannya. Tidak ada kan? Di belakang ABC tidak ada. Kalau vektor itu ada sama dengannya. Vektor A-nya berarti 1 min 2 1. Vektor OB sama dengan vektor posisi OB adalah B kecil adalah 4, min 2, min 2. Vektor posisi OC apa? Halo? Vektor kecil C sama dengan 4, 1, 4. Sampai sini jelas? Halo? Jelas, Pak. Ya, Pak. Nah, terserah Anda, tadi kan ada 3 gambar. Mau melalui A saja, atau B saja, atau C saja. Kan saya bilang ada 3 gambar, tapi tiap gambarnya ada 6 cara. Ya. Jadi cukup kita ambil yang misalnya satu aja, yaitu melalui A saja misalnya. Ini kita gambar konsepnya, yang melalui titik A. Melalui titik A ini vektor normal. Jadi A, B, C. Jadi melalui A, ya sebetulnya melalui B, C juga, tapi yang kita ambil kunci ini A. Nah, ini normal alfanya. Jadi normal alfanya apa? Halo? Normal alfanya apa? Normal alfanya sini, kalau yang positif kan arahnya berlawanan ajaran jam. AB cross AC. Ya nak? Paham? Halo? Ya, Pak. Paham, Pak. Nah, maka kita carilah vektor AB dulu. Berapa AB? Vektor AB adalah, ingat, belakang kurang depan. B kecil kurang A kecil. Ya nak? Belakang kurang depan. Ingat tadi yang OA tambah AB hasilnya OB. Ya nak? Ya, Pak. Nah, ini sama dengan B-nya berapa? Salin nih. B-nya 4 min 2 1 dikurangi, salah. 4 min 2 itu. Min 2. 4 min 2 tadi salah. Ya, Pak. 4 min 2 ya. Ya. 4 min 2 dikurangi vektor A. A-nya 1 min 2 min 1. 2 1. Kok salah nih. 4 min 2 1. Hasilnya apa nih? 4 kurang 1 berapa? 3. 3. 3. 0. 5 kurang min 2, 0. Min 2 kurang 1, Min 3. 3. nah, ya, inilah vektor AB. Vektor AC? Vektor AC apa? C kurang A. Ya, belakang kurang depan, ingat itu. Itu mungkin di SMA sudah hafal ya. Tapi datangnya dari OA tambah OB sama OC. Enak. Ya. OA tambah AC hasilnya OC. Berarti sini belakang C kecil dikurang depan A. Enak. Ya. Ini berapa? 4 1 4 dikurang A-nya 1 1 min 2 1. min 2 1 ya. Ya. Telepotan. Min 2. Oke, sama dengan berapa? 4 kurang 1? 3. Nah, 1 kurang min 2? 3. 1 tambah 2 ya? 3. 4 kurang 1? 3. Wah, 3 semua. Nah, sampai sini jelas nggak nih? Cukup jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, setelah dapat ini, kita carilah norma alfanya tadi Pak, AB cross AC. Ini kita salin ya ke halaman berikutnya. AB-nya berapa tadi? AB-nya dan AC-nya berapa? Itu AB-nya dapat tadi 3 0 min 3 ya. 3 0 min 3. 3 0 min 3. Vektor AC-nya serba 3, ya nak? Iya. Serba 3. Bagus hasil. Oke, nah sekarang kita mencari norma alfanya tadi apa? AB cross AC. Nah, ini yang tadi konsep kalian silang. Ya nak?
Ya. Ya, Pak. Nama alfa AB cross AC. Nah, adalah determinan 3 kali 3. Ya nak? Di baris satunya apa? Vektor satuan pada poros atau sumbu IJK. IJK. C, K. Itu apa? Vektor satuan pada sumbu X. J, vektor satuan pada sumbu Y. K, vektor satuan pada sumbu Z. Z. Panjangnya satu satuan ya. Satu satuan. Kemudian baru ini vektor AB yang ke ya. Yang AB. Ya, vektor AB-nya adalah 3, 3. 0 min 3. 0 min 3. Vektor AC-nya Sebelah 3. serba 3. Enggak ada komanya, sorry. Enggak ada koma kan? Ya, nggak ada koma. Enggak ada koma ya. Jadi berarti 3, 0 min 3, 3, 3, 3. Enak. Nah, Ya. ini yang pakai cara sarus. Tambah kolom 1 dan kolom 2 di belakangnya. Ya enggak? Kita tambah. Yaitu I di kolom pertama, I33 ke bawah ya, kolom. Kolom pertama. Kolom kedua, Ya. C J 03. 03. Ya. Nah, kelompok plus. Ini diagonal utama. Ini sejajar diagonal utama. Sejajar diagonal utama. Enak? Ya. Adalah kelompok plus. Nah, berarti norma alfanya berapa? Norma alfa sama dengan kelompok plus dulu. I kali 0 kali 3 berapa? 0. 0. 0 I ya. Boleh Ya. 0 I boleh. Tambah Min 9J. ya. J kali min 3 kali 3. 3 kali min 3 min 9 kali 9J. Terus min 9J ya. Yang Ditambah K 9K. kali 3 kali 3 9K. Dikurangi kelompok min. Kelompok min yang sejajar diagonal yang lain. Ini diagonal yang lain nih. Ini diagonal yang lain, sejajar diagonal yang lain, sejajar diagonal yang lain. Ya enggak? Saya kasih Ya. warna ya. Ini kelompok min. Itu ya. Jadi apa? 0. 3 kali 0 kali K. 0K ya. 0K. Ya. Supaya tahu ya. Terus ini 3 kali min 3 kali I. Min 9I. Nah, yang terakhir 3 kali 3 9 kali J 9J. Hingga hasilnya norma alfa sama dengan kalau kita langsung I dengan I dulu, kita langsung sih. I dengan I. Coba ini min atau kita salin. Kalau saya buka kurung ya. 0I min 9J tambah 9K. Dikali min 0K. Supaya tahu ya. Min kali min plus 9I. Min kali plus min 9J. Ya, J. Sehingga norma alfa sama dengan I dengan I jumlah dulu. Berapa? 0I tambah 9I berapa? Halo? 0I tambah 9I. 9I. Min 9J ditambah dengan min 9J. Min 9J, min 9J, min berapa? 18J. Enak? Halo? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Kemudian K-nya sekarang 9K kurang 0K ya 9K. Nah, ini boleh tulis dalam bentuk IJK, yaitu apa? IJK-nya hilang. 9,-18,9. 3 dimensi. Jelas sampai sana? Jelas, Pak. Halo. Jadi hasilnya adalah 9,18,9. Sampai situ jelas? Halo? Jelas, Pak. Nah, sudah dapat, barulah kita cari persamaan bidangnya. Persamaannya bidangnya bisa melalui titik A, bisa melalui B, bisa melalui C. Ya, terserah melalui A atau B atau C. Ya. Nah, kalau Anda mau ambilnya melalui A saja boleh. Itu
bidang, ada tulis bidang alfa, itu di sini melalui. Jadi ada 3 nih, bisa melalui A, melalui B atau C. Kalau A berapa? A-nya tadi titik A-nya 1 min 2 1 ya. Titik A-nya 1 min 2 1. Ya nggak? Apa salah saya? 1 min 2 1 betul. Kemudian baru tegak lurus vektor normalnya. Vektor normalnya berapa? Baru dapat tadi. Mana? Vektor normalnya adalah ini kan 9 min 18, 9. vektor normalnya. Vektor normalnya adalah 9 min 18 9. 9 ya. Nah, Anda tahu sebenarnya A itu yang titik X1, Y1, Z1. Ya enggak? Normal itu apa? N1, N2, N3. Betul enggak? Ya. Ya. Maka bidang alfa ya, yang tadi 2 persamaan, kita cukup ambil persamaan Kartesius ya. Jadi kalau bidang alfa dalam bentuk Kartesius apa? N1 kali X kurang X1 ditambah N2 N2. Y I kurang Y1. 1 tambah N3 N3. Z kurang Z kurang Z1 Z1. sama dengan 0. Jangan lupa nolnya. Seringkali mahasiswa kelupaan tulis 0. Nah, N1-nya berapa? 9, ya enggak? X dikurang X1. N2-nya berapa? Min 18 langsung ya. Min 18 Y kurang gitu itu. Tambah N3 9 Z kurang. Anda tahu X1, Y1, Z1 itu kan titik yang dilalui itu enggak? Ya. Jadi N1, N2, N3 adalah elemen dari vektor normalnya. X1, Y1, Z1 adalah titik yang dilaluinya, yaitu titik X1-nya 1, X2-nya Y1-nya adalah min 2, ya enggak? Hati-hati di min. Ya. Yang ketiga adalah Z1-nya 1. Sama dengan 0. Paham? Halo? Paham. Berarti ini 9 kali X kurang 1. Ini min 18. Hati-hati nih. Ini min plus ya. Y tambah 2. Nah. Tambah 9 kali Z min 1 sama dengan 0. Nah kali ini 9 kali X 9X. 9 kali min 1 min 9. Min 18 kali Y. Min 18 Y. Min 14 kali 2 plus 2. Min 3 6. 9 kali Z 9Z. Min 1 ke 9 min 9 sama dengan 0. Nah, X, Y, Z dulu. Catat X, Y, Z dulu. Jadi 9X min 18Y 18Y tambah 9Z. 9Z. Nah, berapa? Min 9. Oh, gede angkanya ya. Hah? Min 45 min 54. Salah tuh ya. 1 min 1. Oh ya. Berapa nih? Min 54. Min 54. Min 6. 36 ya. 36 ya. Tambah 18. Min 5. 4. 4. Sebenarnya sampai sini boleh, tetapi ada orang boleh diperkecil, boleh. Kalau mau diperkecil boleh, yang atau dibiarkan juga boleh, tapi tergantung dosen ya. Dosennya kalau sebaiknya diperkecil ya boleh. Dibagi 9, bisa kan? Berapa? Kalau dibagi 9 berapa nih? X X min 2Y Y plus plus 1 Z plus Z min min 6. 6 sama dengan 0. Ya, hasilnya X kurang 2Y tambah Z sama min 6 atau dipindahkan sama dengan boleh. Jadi jawabannya ini. Atau ini sebetulnya. Ya, aslinya ini bisa diperkecil ya. Sudah jelas sampai sini? Halo. Jelas, Pak. Ya Pak, itu jelas. Konsepnya udah ngerti ya. Jadi kalau persamaan garis melalui 3 titik itu ada 18 cara ya. Tapi ya cukup satu cara aja lah ya. 8 nih. Baik, sampai sini ini baru nomor 2 ya. 2. Nomor 3. Ya. Nanti lewat enggak apa-apa ya. Halo. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, karena tadi
mulainya udah telat kita karena mungkin pertama kali jadi banyak yang belum tahu atau gimana. Diberikan materi A, nah materi A-nya 3 kali 3, tapi ini saya tanya ini materi apa jenisnya? Tahu enggak? Ada yang tahu materi apakah ini? Di bawah diagonalnya 0. Coba Anda lihat. Di bawah diagonalnya ini diagonal utama. Segitiga, Pak. Iya, segitiga apa? Atas atau bawah? Bawah. Atas. Hah? Bawah. Salah Anda. Atas keluarnya. Lawan ya, kalau nolnya di bawah, lawannya atas. Kalau nolnya di atas, segitiga bawah. Matik segitiga atas. Ya. Jadi bukan nolnya lawannya ya. Jadi ini matrik segitiga atas. Ya. Paham enggak? Ya, Pak. Lawannya dari nolnya nih. Ini kan sebetulnya segitiganya itu yang ini kan. Segitiga, bentuk segitiga ini nol. Segitiganya di bawah, jadi lawannya atas ya. Jadi matrik segitiga atas. Ya, sebetulnya matrik segitiga atas atau bawah determinan gampang nih. 1 kali 2 kali 3 dapat 6, selesai udah. Tapi ini soalnya tanya carilah semua nilai karakteristik atau eigenvalue, nilai eigen ya sama eigenvalue atau nilai eigen, dan vektor karakteristik atau eigenvektor atau vektor eigen ya yang bersangkutan. Anda mesti tahu mencari nilai eigen atau nilai karakteristik itu. Oh ya, lambangnya adalah ini supaya tahu lambangnya apa. Kalau nilai eigen itu lambangnya adalah, nggak tahu. Kalau saya lambda, dosennya ajar apa? Lambda juga, Pak. Sama. Vektor eigen, vektor x. Dan ini vektor eigennya tidak boleh sama dengan vektor 0. Ingat ya, vektor eigen tidak boleh sama dengan vektor 0 syaratnya. Ya, oke. Nah, saudara apa ini? Cari yang pertama kita cari lambda i kurang a. Boleh nggak buku lain tulis a dikurang dan terbalik boleh sama. Hasilnya sama juga akhirnya nanti. Ya, lambda i kurang a atau a kurang lambda i. Nah, tahu dosen anak ajarnya apa? Lambda i kurang a atau a kurang lambda i. Udah sore. Halo. Ini boleh ya, lambda i kurang a atau a kurang. Ini jelas dengan Ini sama aja ya, Pak? Hah? Sama, nggak ada bedanya, Pak? Nggak beda, sama, determinannya sama nanti. Ya, Oh, Anda boleh coba. Nah, lambda kali, karena ini matrik A-nya 3 kali 3, ya 3 kali 3 kan? 3 baris Iya. kolom, maka di sini matrik identitasnya juga 3 kali 3. Saya pakai matrik. Matrik itu boleh dalam bentuk kurung biasa atau kurung siku ya. Nah, I3 ya, ini berarti ini I3 nih. 100 100 010 001. Jadi identitas itu adalah matrik di mana diagonal utamanya serba 1. Betul enggak? Halo? Iya, Pak. Ya, dikurangi vektor A. A-nya yang diketahui 115 020 003. Nah, ini sama dengan apa? Lambda kali 1 lambda enggak? Lambda kali 1 lambda dikurang yang pertama nih min 1. Lambda kali 0 0. 0 dikurang 1 min 1. Lambda kali 0 0 dikurang 5 min 5. Gitu enggak? Iya. So, min 5. Oke. Terus yang bawahnya lambda kali 0 0. 0 kurang 0 0. Ya enggak? 0. Ya. Lambda kali 1 lambda Lambda dikurang 2. dikurang 2. Ya. Lambda kali 0 0 dikurang 0 0. 0. 0. Lambda kali 0 0 dikurang 0 0. 0. 0. Lambda kali 0 0 dikurang 0 0. 0. Lambda kali 1 lambda Lambda min 3. dikurang 3. Ya enggak? Ya. Inilah
lambda I kurang A, atau A kurang lambda I terbalik. Nih. 1 kurang lambda, ini plus semua. Ya, nak? Jelas ya? Iya, Pak. Cukup jelas. Nah, untuk mencari nilai eigen atau saya bilang nilai karakteristik atau nilai eigen atau bahasa Inggrisnya eigen value sama ya. Itu adalah menggunakan persamaan eigen. Atau nama lainnya persamaan karakteristik sama ya. Persamaan eigen atau persamaan karakteristik sama ada. Itu apa? Lambda I, determinan lambda I kurang A itu sama dengan 0. Jangan lupa ini persamaan eigen itu adalah lambda I kurang, determinan lambda I kurang A sama dengan 0. Pernah belajar kan nih? Kan sudah berakhir ada kuliahnya. Halo? Pernah, Pak. Nah, oke. Sekarang determinan, nah ini determinan dari berapa? Lambda min 1 dikurang 1 kurang 5 terus 0 lambda min 2 0 0 0 lambda min 3. Ada keistimewaannya kalau determinannya bentuknya ini adalah matriks segitiga atas, maka determinannya apa? Hasil kali semua elemen yang terdapat pada diagonal utama yang kuning. Langsung aja itu. Ya nak? Tapi kalau misalnya tidak matriks segitiga atas, harus pakai cara saurus. Paham? Iya, Pak. Ya, mungkin Anda bisa pelajari di website juga ada ya nanti. Nah, jadi ini aslinya langsung kalau ini istimewa ya. Matriks segitiga atas tinggal ini mau dikurung ini boleh, ini kurung ini boleh. Adalah hasil kali lambda min 1 kali lambda min 2 kali lambda min 3 sama dengan 0. Jadi masing-masing lambda satunya 1, ya kan? Lambda 2-nya ini kan sama dengan 0. Lambda kurang 1 0, lambda kurang 2 sama 0 berarti lambda 2-nya 2, sorry. Ya enggak? Lambda 2, lambda 3-nya berapa? 3. Tadi do re mi. Ya, do re mi. 1 2 3. Sebetulnya Anda saya lihat nih, kalau dia matriks segitiga atas atau segitiga bawah, nilai eigen itu angka nih. 1, 2, 3. Cocok nggak? Halo? Iya, cocok. Ya, keistimewaan itu. Tetapi kalau matriknya bukan matriks segitiga atas atau segitiga bawah, ya ini determinan 3 ketiganya pakai cara sarus, tambah kolom 1 dan kolom 2 di belakangnya. Dan penyelesaiannya menggunakan rumus Horner. Mungkin ada waktu kalau enggak besok saya contohkan penyelesaiannya yang menggunakan rumus Horner. Oke? Oke, Pak. Ya. Berarti nilai eigen udah dapat enggak? Ini yang nilai eigennya nih. Nilai eigennya adalah ini. Pertama 1, kedua 3. Nilai karakteristik atau nilai eigen atau eigen value. Yang pertama 1, kedua 2, yang ketiga 3. Nah ya. Nah, sekarang untuk mencari vektor eigen atau vektor karakteristik atau eigen vektor itu kita gunakan apa namanya? Ada yang tahu? Ini sekalian mentes Anda. Untuk mencari vektornya apa? Setelah diketahui nilai eigennya, kita gunakan apa namanya? Ruang karakteristik atau ruang eigen ya. Ini istilahnya eigen ini boleh ganti dengan karakteristik ya. Ini boleh ganti ini karakteristik. Karakteristik itu sama dengan eigen ya. Bahasa Inggrisnya eigen value ya. Oke. Jadi kita gunakan ruang eigen atau ruang karakteristik ya. Nama lainnya ruang karakteristik. Kata karakteristik. Ya. Ruang eigen itu apa? Lambda I kurang A atau A kurang
A kurang lambda I kali vektor eigen sama dengan vektor 0. Pernah dapat ini kan? Halo? Ya. Ya, ini adalah ruang eigen, apa istilah bahasa Inggrisnya? Eigenvector ya, eigenvector. Ya. Space itu kan ruang ya. Oke. Nah, kita masukkan. Tadi lambda I kurang A kan kita sudah cari mana tadi? Halo? Nih, yang dimaksud dengan lambda I kurang A itu adalah ini kan? Enak. Ya. Yang saya kuning banyak nih. Nah, salin nih. Ini salin apa tuh? Salin ya. Ya, kita salin jadi lambda min 1 ya. Lambda min 1 pakai kurung boleh. 00 bawahnya. 00. Terus yang berikutnya Min 1, min 1, lambda min 2, 0. lambda min 2, 0 ya. Yang Ya. ketiga adalah min 5, Min 5, 0, lambda min 3. ya, min 5, 0, 0, lambda 0, min lambda min 3. 3 ya. Ini adalah matrik dari lambda I kurang A. Dikali vektor eigen. Oh, lupa. Di sini harus sebelumnya tadi dimisalkan sini. Misalkan untuk mencari itu kita kadang-kadang sudah macet nih. Misalkan macet lagi. Wacom tuh penyakitnya suka gitu tuh. Sorry ya. Oh iya, kok aneh. Kadang kabelnya tertekuk nggak bisa nyala, ya. Wah, aduh. Ini teknologi makin maju, kadang-kadang pusing dia ini. Nah, sudah bisa. Jadi misalkan vektor eigen atau vektor karakteristik ya, kata eigen itu karakteristik. Vektor eigen atau itu adalah ini misalkan vektor eigen itu adalah vektor x sama dengan, nah karena ini 3 kali 3 sini x1, x2, x3 ya. Paham? Dimana ini tidak boleh sama dengan vektor 0. Itu syaratnya. Paham? Kalau 2 kali 2 ya x1, x2 aja. 4 kali 4 x1, x2, x3, x4. Paham? Halo? Paham, Pak. Vektor Ya, Pak. eigen yang ini. Ini vektor eigen nih. Ingat tidak boleh sama dengan vektor 0. Nah, maka di sini tadi dikali vektor eigen x1, x2, x3 sama dengan matrik kolom 0 isinya 0 semua ya. Kena 3 baris ya. 3 kali 3, 3. Jelas ya? Ini. Nah, baru kita masukkan lambda 1 berapa tadi? Lambda 1 adalah 1. Ya, tadi lambdanya ada 1, 2, 3 ya. Lambda satunya sama dengan 1 dimasukkan ke dalam ini. Kita masukkan berapa tuh? 1 kurang 1 gitu ya. Dikurang 1 min 5 0 ya. 1 kurang 2 terus ini 0, sorry. 0. 0. Yang terakhir ini 0 0 1 kurang 3. Ini adalah dikali vektor eigennya x1, x2, x3 sama dengan matrik kolom 0. 0.
Nah, 1 kurang 1 berapa? Nol. Min 1, min 5. Terus ini 0, Nol. min Min 1, satu. Nol. 0. 0, Nol. 0, Nol. Min dua. min 2. Gitu ya. Iya, Pak. Dikali vektor X1, X2, vektor eigen ya. Sama dengan matriks kolom 0. Ya, matriks kolom 0. Oke. Oke. Nah, dari sini kan baris, kalian dua matrik baris kali kolom ya. Baris kali kolom. Jadi pertama kita ambil baris 1 kali kolom 1. Ya enggak? Halo? Iya. Iya, Pak. Coba 0 kali S1 0. Ya Nol. enggak? Min 1 kali S2 Min satu. min X2. min 0 min 1 kali S2 min X2. Ya. Min 5 kali S3 min 5 Min X3. 5 X3. Sama dengan 0 enggak? Kalau persamaan nih. Iya. Nah, kalau enggak mungkin matriknya dulu boleh enggak ya? Matrik sama matrik. Langsung ini langsung ya. Nah, sekarang baris 2. Baris 2 kita kalikan 0 kali X1 pertama kali pertama 0 Nol. kali X1 0 min 1 kali S2 min Min X2 X2. 0 kali Nol. S3 0 sama dengan 0. Baris ketiga kali kolom pertama. Apa sih? 0 kali S1 0 ya enggak? Nol. Tambah Iya. 0 kali S2 0 Nol. tambah min 2 kali S3 min 2. Min 2 X3. Nah, kalau dari sini yang Anda kelihatan yang langsung bisa dapat apa nih? Nah, yang langsung Anda dapat sini berarti ini artinya min X2 sama dengan 0 kan? Atau 0 sama dengan X2, betul enggak? Kalau Iya. X2-nya minnya pindah ke kanan. Yang kan ya, yang kiri dengan 0. Kalau ini min 2 sama dengan apa sih begini ya? Sering macet gitu. Oke. Min 2 sama dengan min 2 S3 sama 0. Berarti S3 berapa? 0 juga enggak? 0. Nol. Ya enggak? Min Ya. 2 S3 sama dengan Iya. 0, berarti S3 0 bagi min 2 ya, 0 juga. Berarti tinggal ini. Yang ini kita cari apa? 0 dikurang X2-nya 0 kurang 5 X3. Ulah ilah. Kok 0 semua ya? Mungkin ya. Enggak. Ini ada keliru. Apa saya yang keliru mungkin ya? Harusnya tidak demikian. Jadi 1 kurang 1 betul, min 1 min 5 betul. Iya. Hasilnya artinya benar. Kemudian oh. Oh ya, ini udah. Oke. Benar ini ya. Ini X3-nya 0 juga, betul enggak? Kalau dimasukkan sama enggak nih? Halo. Ini 0 kurang X2-nya 0, min 5 kali S3-nya juga 0. Sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan 0 enggak? Iya. Iya. Nah, S1 kan enggak ada dalam ini. Berarti S1-nya tetap. Ya, S1 tetap. Baru Anda jawab kesimpulan untuk ini apa? Ya, ini mungkin ini istilah
supaya memudahkan kesimpulan X1 berapa, X2 berapa, X3 berapa. Nah, Anda lihat yang sudah ada X2-nya 0, X3-nya 0. Betul nggak? Halo? Betul, Pak. X3, X2 dan X3-nya 0. S1 nggak ada, berarti tetap S1, S1 gitu. Paham? Inilah kesimpulannya. X1 sama dengan S1. Baru Anda jawab. Jadi himpunan penyelesaian vektor adalah apa? Vektornya tadi yang kita misalkan X1, X2. Mungkin caranya beda-beda kan ya. Ini di mana X1, X2, X3 anggota bilangan real. Oke, bilangan real. Kalau kita masukkan ini adalah X1-nya tetap X1, X2-nya 0, X3-nya 0. Ya enggak? Halo? Di mana Ya, Pak. tinggal enggak ada lagi, yang tinggal S1 aja kan? Tinggal S1 aja, S1 anggota real. S1 anggota real. Bilangan real maksudnya. Kemudian dikeluarkan X1-nya kita keluarkan. X1-nya kita keluarkan tinggal apa? Halo? 100 ya enggak? Kalau S1-nya dikeluarkan tinggal 100, di mana X1 anggota bilangan real. Iya, Habis ini ngerti enggak? iya, Pak. Paham. Oleh Paham, Pak. tadi di sini yang kita dapatkan X2 dan S3 0. S1 ini kan enggak ada. Berarti S1 Ya. tetap kesimpulannya S1 tetap S1 ya. Supaya Anda tidak bingung. Ini X1 tetap X1 ya. X1 tetap X1. Ini kesimpulannya. Sehingga vektor eigennya itu apa? Vektor eigennya adalah S1 ini kita kalau single kita pakai S. Kalau ada double S dan T. Jadi S dikali 100. Ada gak buku lain S-nya dihilangkan aja? Ada gak buku lain S-nya dianggap 1 gitu? Paham? Inilah vektor eigennya. Sudah jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Ini Jelas. vektor X sama dengan S kali 100 untuk nilai eigennya berapa? Tadi yang pertama 1 ya? 1. Ya, inilah jawaban dari yang vektor untuk lambdanya 1, untuk lambdanya 1, vektor eigennya ini. Yang biru itu ya. Jadi X adalah S kali 100. Jadi S kecil ya ini. Mungkin S-nya ST. Kalau ada dua kombinasi ST. Ya, ST. Jadi S kali tebal. Sudah jelas sampai sini? Halo, ini yang lambda Jelas, Pak. dan yang satu. Berikutnya kita masukkan panjang ya. Lambda 2 sama dengan 2 ya. Kita masukkan ke dalam apa tadi? Ini. Ya, kita masukkan ke dalam jauh. Ini ke dalam ruang vektor. Ini ruang vektor enggak nih? Yang kurung hijau nih. Ruang vektor, ruang egen. Ruang karakteristik ya. Dimasukkan tuh. Diganti. Jadi lambda min 1 jadi 2 kurang 1 gitu ya. 2 kurang 1 min 1 min 5 0 2 kurang 2 0 0 0 2 kurang 3. Paham maksudnya? Halo? Paham, Pak. Dimasukkan lambdanya. Dimasukkan sini. Jadi lambda min 1 lambdanya 2. Saya lingkar ya kurang 1. Kalau tadi itu ini saya kasih warna. Yang lambdanya itu ini ya. Yang saya hijaukan. Ya enggak? Nah, sekarang ini lambdanya 1. Kalau lambdanya 2, maka sini 2 kurang 1, gitu ya. Mau dikurung boleh. Kurung boleh. Terus di berikutnya apa? Min 1, min 5 ya. Min 1, min 5.
Di bawahnya apa? 0 lambda min 2. 0 lambdanya 2 min 2 gitu kan? Sebenarnya enggak pakai kurung enggak apa-apa ya. Enggak pakai kurung biasanya bilang terus. Nah, di sini belakangnya 0. Ya, 0 ya. Terus 00 lambda min 3. 00 lambda min 3. Lambdanya 2 kurang 3. Ini adalah yang saya hijaukan itu lambdanya kali vektor eigen, apa? Vektor eigennya X1, X2, X3 sama dengan matriks kolom 0. Paham di sini? Halo? Paham, Pak. Ya. Nah, udah selesaikan nih berapa nih? Kok miring. 1. Nah, ini tinggal jadi 1 min 1 min 5 min 5. 0 0 0 0. 0 0 min 0 min 1. 1. Nah, ini hati-hati sekali ya. Dikali dengan X1, X2, X3 ya. Tiganya ini. Ya, nulisnya belepotan ya. X3 sama dengan matriks kolom 0. Nah, ini kalau kita teruskan ini hasilnya apa nih? 1 kali min atau di bawah aja ya. 1 kali X1 X1 min 1 kali X2 min X2 min 5 kali X3 min 5 X3 sama dengan 0 enggak? Halo? Halo? Ya, Pak. Yang kedua, ini kan baris kali kolom. Sekarang baris kedua, ini kan 0 semua nih. 0 tambah, ya enggak? Ya. 0 kali S1, 0 tambah 0 kali S2, 0 tambah 0 S3, tambah 0, 0. 0. Ya enggak? Ini sudah pasti, enggak usah apa-apaan ya. Yang terakhir, apa? Yang terakhir, 0 0 tambah kali 0. S1, 0 tambah 0 kali S2, 0 min S3 Min sama X3. dengan 0. 0. Berarti sini apa? X3 sama dengan 0. X3-nya sama dengan 0, ya enggak? Kalau ini Ya. dikali atau dipindahkan atau dikali min 1, ya enggak? Ya. Nah, kalau ini kita masukkan di sini, hasilnya apa? S1 kurang X2 min 5 kali S3-nya 0. Dari sini ya. S3-nya 0 sama dengan 0. Hasilnya apa nih? Hilang ya. Ya. Tinggal X1 kurang X2 sama dengan 0 atau X1 sama X2 enggak? Ya. Jadi ini yang kita dapat X3-nya 0, X1 sama dengan X2. Kesimpulannya apa? Hebat sini. Masih kurang kertasnya juga. Saya tulis kesimpulan. Kita tulis dulu X1 berapa, X2 berapa, X3 berapa. Yang udah ada, saya tulis nih. X3 0, tulis 0. X3-nya 0. Kemudian X1 sama dengan X2. Tulis ini. X1 sama dengan X2. X2 ya pasti X2 dong. Enak. Ya kan? Oh, enggak sama dengan X1, Pak. X1 sama X2. Ya. Sebetulnya boleh dibalik nih. Boleh dibalik. Kalau Anda mau balik X2 sama X1 boleh juga. S1 sama S2 juga boleh. Jadi kalau dibalik S2 sama S1 sini menjadi apa? X2 sama S1 berarti X1 tetap S1. Paham nggak? Halo? Enggak 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 X2 sama dengan X1 juga ya, Pak ya? Boleh. Kalau Anda ambil X2 sama S1, ya misalnya ini untuk X2 sama dengan S1 sama S2. Kalau misalnya Anda ambil X2 sama X1 gitu. Nah, tunggu. Kalau Anda ambil misalnya X2 sama dengan X1, kalau ini diambil tadi X1 sama X2 ya. Nah, kalau ini jadinya kesimpulannya apa? Coba X1 sama dengan X2 sama dengan X3 sama dengan
X3 0. S2 sama dengan S1. Berarti ini S1 tetap S1 enggak? Itu maksudnya. Sama. Ya, Pak. Yang dikeluarkan kalau ini nanti dikeluarkan S2-nya, kalau ini dikeluarkan S1-nya. Baik, Pak. Ya, atau ya, bisa. Bisa ya. Jadi bisa ini, bisa ini. Maksudnya bisa kalau X1 ini S1 sama S2, ini S2 sama S1. Jadi salah satu aja ya. Oke. Baru Ya, Pak. kalau yang saya ambil ini ya. Jadi himpunan penyelesaian vektor adalah vektornya kita tulis X1, X2, X3 di mana baca itu di mana tulis elemennya X1, X2, X3 anggota bilangan real. Nah, ini sama dengan berapa? X1-nya tetap X1. Sorry, ambil yang sini ya. Yang saya ambil ini saya. Ya. Kalau mau di situ juga boleh sama. Sama aja. Ya. Jadi kalau kita tulis ini ya, jadi X1-nya sama dengan X2, X2, kemudian X2 tetap X2, jadi X1 sama X2, atau yang sini juga boleh, berarti harus konsisten ya, dengan kiri atau kanan, ini 0. Paham ya maksudnya? Kalau ambil yang ini berarti apa? X1, X1, 0. Ya. Di Ya, Pak. mana X2 anggota real. Kalau Anda pakai S1, sini apa? S1, S1, 0, S1 S1 anggota 0. real. Ya, Ya, sama. Pak. Jadi keluarkan X2-nya. Kalau satu lagi, keluarkan S1-nya. Keluarkan S2-nya, 1, 1, 0. Di mana X2 anggota real. Maka vektor eigennya apa? Nah, ini lambangnya S. Ya. Itu S1, S2 itu kan S. Paham nggak maksudnya? Ya, Pak. Jadi boleh S kecil ya, S kecil kali berapa? 1, 1, 0. Untuk apa? Untuk nilai eigennya berapa? 2, ya enggak? Nah, ini yang kedua. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Nah, yang berikutnya untuk lambda sama dengan 3, tambah lagi. Jadi masih kurang. Ya. Lambda 3 sama dengan 3. Dimasukkan ke dalam apa tadi? Ruang egen, yaitu apa? Lambda satunya 3. Mana yang tadi di atas? Nah, satu lagi. Ini yang hijau gede ini. Lambda min 1, berarti 3 kurang 1, betul nggak? 3 kurang 1, min 1, min 5, 0, 3 kurang 2, 0, 0, 0, 3 kurang 3. Nah, lambda min 1. Lambda min 1, min 1, terus ini tadi min 1,5 ya? Pas 1 minimal. Min 1, min 5, sorry. Min 1, min 5. Min 1, min 5. Yang kedua, yang keduanya apa? 0. 0, lambda min 2, 0. Berarti 0, ya ini 0, min 2, 3 min 2, Pak. lambda 3, 3 min kurang 2. 2 ya. 3 Ya. kurang 2, 0. Ya nak? 0, ya. Yang ketiga, 0, 0, 0, 0. 3 3 min 3. kurang 3 ya kan? Ya. Ini kurang siku, ya, ini kurang siku. Kali vektor egen X1, X2, X3, vektor egen atau vektor karakteristik sama dengan matrik kolom 0. Ya, vektor 0 itu ini. Nah, 3, 1, 2, ini min 1, min 5. Ini apa? 0, ini 1, ini 0. Terus ini 0, 0, 0. Ya nak? Halo, jadi gini nak? Iya, Pak. Kali vektor egennya atau vektor karakteristiknya sama dengan matrik kolom 0. Sehingga ini hasilnya apa?
dua atau di bawah ya. eh, Baris pertama kali kolom pertama. Coba. 2x1 2x1 kurang kurang x2 kurang x2 5 x3 kurang 5x3. sama dengan 0. Kemudian 0 x1 0 min Nah, x2 plus enak plus 0 enak. 0 itu kali satu tambah plus 1 kali 2 tambah 0 kali 3 kan sama dengan 0. Yang terakhir 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan 0. Ya, yang ketiga nggak bisa diapa-apain. 0 sama dengan 0. Ya, nah. Paham nggak baris kedua tadi? Baris keduanya 0 kali terus S1, 0, 1 baris kali kedua 2, bukannya plus x2 Pak. plus S2, sorry. Ya, tancap juga. Ya, plus X2 ya. Ini 1 Ya, kali X2 kan. Nah, di sini Anda dapat X2-nya berapa? 0 0. Di sini 2x1 2x1 kurang S2-nya 0 kurang kurang 5x3. 5x3 Berarti 2x1 sama dengan 5x3. Betul nggak? ya. Dibalik 5x3. Oh, oh, dapat hubungan ini ya, terserah. Terserah ini bebas saja sebetulnya. Bisa S3-nya bisa ya bisa dibalik 5. Terserah ini bisa S1-nya 5/2 x3 atau S3 dengan 2x1 berarti x3 berapa? 2/5 x1. Ya enggak? Halo? Ya, ya. 2/5 kali x1 ya. Nah, baru kita tarik kesimpulan. Masih kurang. Saya tambah. Oke. Jadi kesimpulannya ada yang ini. Apa kesimpulannya? Kesimpulan X1 berapa, X2 berapa, X3 berapa? Coba lihat. X2 0, tulis. X2 0. Kemudian S3 berapa? 25 X1. 25 X1. S1 tetap S1. Nah gitu. Halo? Ya, Pak. Ini boleh terbalik nih. Kalau Anda ambil tadi misalnya 5 X3, 2 X1, X3 berapa? S3 adalah, sorry, ini. 2 S1 adalah 5 S3, berarti S3 adalah, S1 adalah 5/2 S3 enggak? Ya, Jadi ini juga ada dua kemungkinan juga. Ini untuk X3-nya sama dengan 2/5 X1. Atau, ya, ini ada dua kemungkinan. Atau di sini bisa juga, kalau ini Anda ambil yang ini dari mana? Dari sini. Ini bisa juga X1 adalah 5/2 X3. Nah, halo? ya, Pak. X1 sama dengan 5/2 X3. Lalu gini kesimpulannya apa? X1 berapa, X2 berapa, X3 berapa? X2 X2 0 tetap 0. Nah, X1-nya 5/2 per 2 X3, X3 berarti X3 X3 tetap X3 X3. Ya, gitu. Ya, ada dua kemungkinan ya. Selalu ada dua kemungkinan. Kalau nggak paham? paham Pak. Nah, sekarang saya ambil yang kiri ya. Oke. Kalau yang kiri berarti apa? Himpunan penyelesaian vektor. Nah, selalu itu yang kita misalkan vektornya X1, X2, X3, vektor karakteristik X3. Di mana X1, X2, X3, X3 anggota bilangan real Real sama dengan
kita ganti X1-nya berapa? Tetap X1, X1 X2-nya 0, 0, X3-nya 2 per 2 5 per X1. 5 X1 ya. 2 per 5. Enak? Ya, Pak. Ikutan nih. 2 per 5 gitu aja ya. Nah, jadi enaknya sih. X1. Di mana? Nah, tinggal X1 aja. X1 anggota real. Keluarkan. Keluarkan R1-nya. Berapa? R1 kali 1, 0, 2 per 5. Nah, kalau di mana Ya, Pak. X1 anggota real. Sehingga Anda Iya. jawab, jadi vektor eigennya apa? Sama dengan S S dikali 1, 0, 1 0 2 2 per per 5. 5. Atau kalau yang satu 5 per 2, 0, 1 gitu bisa gak? Untuk nilai eigennya adalah 3. Nah, ini dia. Sudah jelas? Dan tadi, nah, jadi ada 3 kan? Halo, Ya. sama ini, vektor eigennya ini, vektor eigennya SK100, kemudian yang keduanya apa? 100 yang pertama. Terus yang kedua, ini SK1 kali 10. Yang ketiga, untuk lambda 10, 2 per 5. Atau terbalik sini, 5 per 2 di atas, di bawah yang ketiga 1. Sudah jelas sampai sini? Jelas, Pak. Halo? Jelas, Pak. Ini baru 3 soal. Dapat 5. Panjang. Karena banyak konsep sih saya jelaskan. Nggak apa-apa kan? Nggak apa, Pak. Oke. Eh, yang keempat apa ini? Keempat soalnya yang nah ini. Oh, ini yang tentang diagonalisasi. Apakah A didiagonalkan? Dapatkah A diagonalkan? Dari matrik 2 kali 2, jelaskan, perlihatkan proses diagonalisasinya. Nah, ini besok deh kita apa ya? Lanjutkan. Halo? Baik, Pak. Ya. Bentar, ini saya save dulu. Ini ya saya bicara sama Rehan ya tadi. Bukan? Ya. Rehan Ya, ya? Pak. Ya. Oke, sebentar. Save. Saya ulang lagi, takut salah ya. Jadi saya tidak bisa komunikasi ke Anda. Eh, Rehan, Rehan nomornya 0882 1266 4310 ya. Rehan. 08821 Oh ya. 266 4310. Ya, 080821 08821 66 266 ya? Ya. 266 08821 266 4310. 08821 266 4310 ya. Oke. Baik, Rehan ya. Rehan apa Saya namanya? coba kontak Bapak ya. Ya boleh. Ya boleh. Baik, jadi besok tetap jam 9.20 sampai jam 11 bisa lewat ya, kita bisa lewat. Tapi mau maaf mungkin ada yang mau paling lama setengah 12 karena ada yang mau sholat ya. Halo, Ya, Pak. besok Jumat soalnya. Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup. Kalau dari saya aman sih, Pak. Jadi ini akan saya kirim ke Anda. PPT ini PPT ya saya sebut ini whiteboard karena saya kan pakai Wacom itu sebagai whiteboardnya. Tapi ini sebenarnya kan PowerPoint atau PPT. Jadi ini menjadi menjadi lesson note-nya lah gitu. Nah, kemudian setelah saya selesai recordingnya selesai,
saya upload ke YouTube, linknya saya berikan juga. Nanti saya kirim ke saudara Rehan ya, yang nomor HP Ya, Pak. tadi. Oke. Ya, kalau gitu ini stop share. Ada pertanyaan lagi yang lain? Halo, yang lain? Besok kalau misalnya cepat selesai 2 soal itu, boleh tanya konsep apa aja yang berhubung dengan pasti vektor ya, dari vektor, tapi ada hubungan dengan matrik ya. Baik, Pak. Ada lagi yang mau tanya? Yang lain? Halo? Kalau Jangan dari lupa saya ya, ada. besok dengan link yang sama ya, link Zoom-nya sama. Siapa? Dengan Oke, baik, Pak. link Zoom yang sama, jam 9.20 sampai jam 11. 12 ya. Oke, karena saya tidak bisa cepat langsung karena saya dari sekretariat SOCS, Ibu Katika yang hostnya. Jadi setelah beliau switch ke saya hostnya, baru bisa jalankan. Oke. Sampai jumpa besok pagi. Oke, Pak. Terima kasih Selamat banyak, Pak. siang para Ya, Pak. mahasiswa. Terima kasih, Pak. Selamat Ya, siang. sama-sama. Selamat siang, Terima Pak. kasih. Terima Ya, kasih banyak. sama-sama. Nanti saya kirim juga link Zoom-nya juga ya. Oke, Pak. Link web saya ya. Siap. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih, Pak. Yuk.